Karir di luar negeri itu karena ingin membantu kesulitan ekonomi keluarga. Tulang punggung memang gak gampang. Kalian gak sendirian kok. Ayo dari angka 2.800 sampai ke 3.000 ringgit. Saya seorang guru. Saya mengajar, saya hanya 500.000. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Sari di channel kedua ini. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan harus selalu berpikiran positif. Oke, kali ini Sari menjumpai ada 1-2 video daripada TikTok ya teman-teman. Mungkin kalau kalian ada lihat video-video Sari itu, sebelumnya Sari ada pernah reaksikan juga tentang salah satu gadis ini ataupun kakak ini, dia yang bekerja di Kuala Lumpur. Gadis ini adalah seorang ekspatriat ya di Kuala Lumpur. Oke, kali ini Sari juga terjumpa video kakak ini lagi ya. Dia menceritakan pasal gaji dan juga berapa biaya hidup. Yang penasaran berapa juga gaji dia ya. So kita tengok dulu videonya nanti ya teman-teman, lalu kita akan bahas. Setelah itu nanti Sari ada juga reaksikan salah satu video. Dia dulunya adalah seorang guru, cigu ataupun teacher. Nah, tapi dia sekarang memilih bekerja di Malaysia ini. Wow, seorang guru kan pekerjaan dia lepas dia kerja di Malaysia. Nah, itu nanti video kedua ya. So, kita tengok dulu video yang satu ini. Jom. Berapa sih gaji ekspat Indo di sini? Terima kasih atas respon positif di series ini. Aku berharap series ini bisa lanjut terus, jadi kalian bisa terbantu. Dan ngomong-ngomong, aku masuk situs berita atau lebih tepatnya semacam Lambe Tura versi Malaysia. Gokil banget ini artikelnya. Kita baca dulu ya. Oh, dia masuk salah satu macam berita-berita tentang artikel-artikel di Malaysia ya. Tajuknya adalah Ramai Cemburu Lifestyle Gadis Indonesia ini. Selak langsir rumah nampak menara KL. Wow. Mohon maaf, judulnya tuh clickbait banget. Dari komentar video sebelumnya, aku yakin banget kalian semua gak ada yang cemburu dan malah terinspirasi untuk mengejar sesuatu. Ini berdasarkan background dan pengalaman aku di BPO sebelumnya. Mungkin bidang atau industri lain itu bisa berbeda. Average gaji dasar untuk fresh graduate di awal itu dari angka 2.800 sampai ke 3.000 ringgit. Wow. Kadang perusahaan akan memberikan benefit lain atau allowance, bisa berupa uang, dana pensiunan, atau reimbursement. Jadi total gaji yang kalian terima itu bisa lebih tergantung kerjaan. Oke, Kak, berapa sih biaya hidup sebagai ekspat di Kuala Lumpur? Jadi ini perkiraan budgeting cost of living untuk satu orang di Kuala Lumpur dengan lifestyle yang nyaman dan gak yang super hemat banget. Yang pertama, akomodasi. Tergantung daerah, bangunan, dan tipe kamar bisa kisaran dari 500 sampai bahkan 2.000 ringgit. Aku ambil angka wajar yaitu di angka 800 ringgit. Di sini jarang ada rumah kos-kosan, lebih tepatnya itu tinggal di apartemen. Nah, ini nih contoh bentukan kamar 800 ringgit. Bisa kalian sewa satu unit sharing sama teman, atau bisa juga sewa satu kamar doang. Yang kedua, utility bills. Ini adalah pemakaian listrik, air, dan internet dengan budget 200 ringgit. Wow, 200. Ini kalian udah bisa loh pakai AC 9 jam per hari. Ketiga, groceries. Kalau rajin masak, sebulan itu cukuplah 350 ringgit. Keempat, belanja atau keinginan yang hedon itu kurang lebih 500 ringgit. Nah, total itu hanya 1.850. Dengan gaji yang di awal itu 2.800, kalian masih bisa simpan 950 ringgit per bulan atau setara dengan 3 juta. Per tahun itu bisa sekitaran 36 juta. Angka ini bisa banget dilebihin karena kalian masih punya ruang untuk berhemat. Nah, kalau bahasa Melayunya katanya berjimat. Berjimat. Nah, ini yang terakhir. Pertanyaannya, Kak, dengar-dengar yang kerja di sana itu gajinya dipotong 30% hanya untuk bayar pajak ya? Wow. Nah, jawabannya iya. Dan itu hanya di 182 hari pertama atau 6 bulan kalian pertama kerja. Setelah itu nanti sisanya mungkin cuman akan dipotong sekitar 2-3% tergantung posisi dan gaji kalian di awal.
Nah, jadi pasti itu kan ada kelebihan tuh di awal yang kepotong 30%, itu akan di-refund semuanya ke rekening kalian. Nah, jadi hitung-hitungnya tuh kayak nabung. Pas refund balik itu nanti duitnya dapat banyak. Peraturan lebih detail aku udah agak lupa tentang prosesnya, kalian bisa baca di internet. Nah, yang bagian ini sebenarnya kalian nggak usah khawatir, karena dulu dengan gaji 2.800 aku masih bisa kirim duit ke orang tua walaupun tiap 6 bulan pertama itu selalu dipotong 30%. Nah, semoga membantu ya. Tadi kita sudah dengar sama-sama apa yang disampaikan oleh kakak ini tadi ya. Video Sari sebelumnya, Sari ada juga membahas tentang kakak ini ya. Bagaimana tinggal di Malaysia, di Kuala Lumpur tepatnya. Apa yang menariknya, itu ada di video sebelumnya. Nanti kalau kalian mau tengok, yang belum tengok, nanti Sari akan buat linknya di description box. Ini adalah ekspatriat ya. Dia bekerja di salah satu BPO terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tadi dia membahas tentang gaji ya, expat. Tadi dia menyebutkan di awal-awal masuk ya, itu pertama kali masuk itu kisaran 2.800 ringgit sampai dengan 3.000. Itu belum lagi allow, dana pensiun untuk listrik dan lain-lainnya. Kalau untuk yang baru pertama kali masuk macam itu, firstnya saja sudah rasa menurut Sari ya, sudah lumayan juga gajinya. Naik tingkatan lagi, itu mesti lagi tinggi gajinya ya. Nah, tadi juga dia menjelaskan tentang biaya hidup ataupun living cost in Kuala Lumpur ya. Bulannya itu 800 ringgit. Nah, Sari tak tahu, kurang tahu pasti sangat kalau itu termasuk mahal ataupun murah ya di KL sana. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya buat kalian semua selama saya ada di Malaysia. Oke, pengalaman Nah, sebelum dan gajinya masuk ya. Malaysia, saya di Indonesia adalah lulusan Wow. sarjana. Bukan sombong ya guys, Sarjana. tapi saya ingin menginspirasikan buat kalian semua. Betul. Saya seorang guru. Saya mengajar selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun jadi guru ya. Tapi sebelum itu saya belum menikah, saya mengajar. Setelah menikah saya pun masih mengajar. Oke. Tapi setelah saya mempunyai seorang anak, Wah. saya sudah berpikir panjang karena gaji saya nggak cukup. Gaji saya hanya 500.000 karena saya guru honorer. Oh, Guru honor ya. semacam digaji oleh sekolah guys. Tahu. Awalnya 300 karena saya mungkin rajin, dia kasih saya 500 1 bulan. Wow. Tapi buat minyak saja, buat bensin sudah nggak cukup guys. Betul, Dimana betul. saya ada tuntutan seorang baby, dan suami saya bekerja di Surabaya sebagai security. Oke. Gajinya pun alhamdulillah 3 juta 1 bulan. Sedangkan saya 500. Jadi 3.500.000. Anak saya harus susu, harus pampers. Betul. Tapi kalau untuk itu alhamdulillah cukup guys. Tapi apa ya, saya berpikir saya pengen punya rumah, pengen ini, Betul. pengen itu. Bayangan terlalu banyak impian seperti itu guys. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke negeri seberang, Wow. menjadi TKI di Malaysia. Awal masuk Malaysia saya tahun 2017. Sampai sekarang belum pulang karena paspor masih hidup. Oke. Nah, awal saya kerja di Malaysia, saya bekerja di sebuah kedai mama. Oh, kedai mama. Kebetulan saya ambil order di depan dan saya gaji angkat hari-hari. Gaji saya awal adalah 50 ringgit Oke. satu hari. Jika 1 bulan saya sudah mempunyai 1.500 ringgit.
Jadi kalau kita kurskan Indonesia, gaji saya 1 bulan selama kerja di restoran ini, Wow. saya adalah 5.250.000. Wow, saya berpikir guys, wow, Wow. gaji 5.250.000 saya bisa ambil dalam 1 bulan. Sedangkan kalau saya kerja di Indonesia adalah 500, kalau digabungkan dengan suami 3 juta. 3.500.000. Wow, lebih besar saya seorang kerja di sini. Ya, Nah, betul. kebetulan waktu awal saya pergi ke Malaysia, suami saya masih ada di Indonesia, guys. Oh. Dia belum berangkat. Nah, setelah saya bekerja selama 3 bulan dan hasilnya lumayan guys, dengan 5.250.000. Nah, ini saya hitung pokok guys, karena apa? Ini sudah bersih ya. Wow, bersih Karena ya. makan saya free. Kalau kita kerja restoran di sini, makanan kita free. Dan rumah, waktu itu saya tinggal dengan bibi saya Oke. yang kebetulan IC di Malaysia. Oh. Saya numpang. Jadi gaji saya masih utuh. Karena makan, minum saya semua free guys. Wow, Nah, bersih ya karena tadi tuh. keenakan dengan gaji seperti itu selama 3 bulan, akhirnya suami saya ikut pergi merantau juga ke Malaysia. Dan dia berhenti menjadi security di Surabaya. Wow. Kita pun kerja di satu tempat di kedai mama ini. Kita jadi mendapatkan 100 ringgit 1 hari. Jadi sebulan 3.000 untuk 2 orang. Wow. Dalam Indonesia kita sudah mendapatkan 10.500.000. 10 juta. Alhamdulillah ya Allah. Saya dan suami terus bertekad bekerja di sini meskipun saya meninggalkan seorang baby yang masih kecil. Wow. Baby saya tinggal waktu umur 6 bulan dan ibu saya yang merawatnya. Dan sampai detik ini guys, alhamdulillah gaji saya, tapi sekarang saya pindah lain tempat karena yang kedai sebelumnya toke saya bertukar orang. Oke. Jadi saya pindah ke kedai lain. Dan kebetulan toke saya yang sekarang adalah seorang Cina. Chinese, oke. Dia adalah Cina. Dan dia gaji saya sebesar 70 ringgit satu Wah, hari. lagi banyak ya. Dan gak beda juga, suami saya selalu satu tempat, satu kerja sama saya karena kita ada satu motor saja. Jadi kalau sekali Jalan. berangkat kan, kalau satu tempat oke, sekali berangkat berdua. Kalau lain tempat hanya hantar, mau jemput nanti pulang susah. Jadi kita selalu cari yang satu tempat. Oke. Dan kita digaji satu orang 70 ringgit. Ini adalah kedai Cina, restoran juga tapi halal guys. Oh, Cina halal ya. Nah, di sini saya gaji 1 hari 70 ringgit. Jadi dalam 1 bulan kita ada 26 hari karena setiap hari Minggu kita cuti. Jadi 70 ringgit dikali 26 hari sebesar 1.820 ringgit. Nah, ini lebih banyak dari kedai mama yang sebelumnya saya kerja. Betul. Kalau dikurskan Indonesia kita tinggal kalikan 3.500. Jadi sekarang gaji saya pokoknya saja 6.370.000. Satu orang ya. Sedangkan itu saya ada OT. Dalam 1 hari saya angkat 2 jam OT. Dalam 1 jam saya 6 ringgit. Oke. Kalau 2 jam 12 ringgit. Jadi dalam 1 hari saya 12 ringgit untuk OT. Nah, kita kalikan 26 hari jadi 312 Wah, ringgit. banyak juga. Jadi kalau kita kurskan Indonesia tinggal kalikan 3.500 jadi 1.092.000 Untuk rupiah. 2 jam ya. Dan OT-nya. total semuanya gaji saya adalah
Rp7.462.000 guys. Kerja apa coba di Indonesia kalau mau mendapatkan 7 juta? Kerja apa PNS ya? aja gak sampai segitu ya guys ya. Wow. Dan UMR pun Surabaya nggak sampai segitu juga. Nah, alhamdulillah guys, atas izin Allah, rezeki Allah, saya bisa mendapatkan itu. Dan kalau kita saya gabungkan dengan suami sudah mau 15 juta satu bulan. Alhamdulillah guys, makanya itu saya betah ada di Malaysia, dan saya selalu bekerja mencari restoran karena mau makan yang free, minum yang Gratis. free. Itu yang saya suka, kerja di restoran daripada kerja lain kita harus masak, beli barang kan. Betul. Lebih baik kita kerja di restoran, makan free, baru kalau kita mau makanan yang lain kita boleh beli sendiri. Nah itu guys 15 kisah saya di Malaysia, dan gaji saya selama di Malaysia dari awal sampai sekarang. Nah itulah yang membuat saya betah di negara Upin Ipin Wah, di ini. negara Dan Upin Ipin. buat kalian semua yang sudah nonton videoku kali ini, saya ucapkan terima kasih. Tadi kakak ini adalah seorang guru honorer di Indonesia. Lepas katanya gajinya itu tidak cukup ya. Gajinya itu hanya 300.000 sampai dengan 500.000 aja ya. Wah, itu sekitar macam 100 ringgit sampai 150 ringgit aja untuk sebulan. Itu gaji guru. Wow, Sari pun terkejut dengarnya ya. Tapi dia adalah seorang sarjana juga. Tadi dia jelaskan, ada juga gambarnya ya teman-teman. Jadi dia ini betul-betul memang ya. Dia juga tadi suami dia adalah security di Surabaya. Nah, itu gajinya lumayan sedikit ya. Gajinya itu 3 juta. Tapi kalau digabung suami dan istri gajinya itu hanya 3.500.000, macam sekitar 1.000 ringgit saja untuk berdua. Anak baby. Tapi katanya kalau gaji segitu ya cukup-cukup juga ya untuk beli susu, anak makan. Tapi dia mempunyai keinginan lebih kan, namanya kita manusia ada mempunyai impian juga untuk masa depannya nanti kan. Tadi katanya dia teringin nak beli rumah, punya simpanan, punya mobil. So macam mana lagi yang dibuatnya? Dia putar pikiran dia datang ke Malaysia untuk bekerja. Setelah datang di Malaysia untuk bekerja, dia mendapatkan gaji yang lumayan juga ya. Mula-mula tadi katanya 1.500 ringgit. Wah, sampai sekarang sampai 7 juta. Apalagi dia berdua sama husbandnya, gabung sama-sama boleh sampai 15 juta satu bulan. Tadi itu sudah termasuk gaji OT ya. Itulah ya salah satu yang membuat pekerja-pekerja itu tinggal di Malaysia itu selesa, betah katanya, dan boleh simpan juga, menabung untuk dibawa untuk buka usaha ataupun beli rumah seperti itu. Nah, itu ya. Wah, dia adalah seorang guru dan juga TKI, tenaga kerja Indonesia di Malaysia ini. Terbaik ya teman-teman. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. On my next video. Bye, Misari.